Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dery Masari dengan NPM 2478267 dari kelas TRI 3C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hands-on lab 8, yakni di poin 4, video hands-on berisi penjelasan hasil eksplorasi dan interpretasi. Catatannya, setiap mahasiswa wajib menggunakan dataset yang ditentukan, gunakan bahasa analisis yang formal dan mudah dipahami. Visualisasi wajib menggunakan Matplotlib atau Seaborn, dan pastikan setiap grafik diberi judul, label sumbu, dan interpretasi singkat. Jadi tujuannya di sini yang pertama melakukan eksplorasi data secara sistematis, yaitu IDA, dan mengidentifikasi jenis data dan melakukan pembersihan, yakni missing value dan outlier, dan menghasilkan visualisasi yang relevan untuk menemukan pola dan hubungan antar variabel. Dan yang terakhir menyusun laporan IDA dengan interpretasi yang bermakna. Lalu di variablesnya folder Google Drive, deadline 31 Oktober 2025 23.50. Diisi semua file Python dan laporan. Lalu link YouTube-nya, deadline-nya tanggal 3 November. Nah, di sini yang pertama ada pemilihan dataset. Pilih satu dari 6 dataset berikut sesuai dengan absen yang sudah ditentukan untuk dijadikan objek analisis pada lab IDA. Jadi saya absen 1. Jadi di sini saya menggunakan topik dataset global earthquake tsunami risk assessment dataset. Jadi di sini saya juga sudah mendownload datasetnya. Ini datasetnya. Oke. Lalu poin kedua, lakukan tahap eksplorasi data analisis, yakni IDA, meliputi yang pertama persiapan dan pemahaman data, lalu pembersihan data, missing value dan outlier, statistik deskriptif, analisis hubungan antar variabel, dan visualisasi dan interpretasi. Pertama kita ke Google Chrome, terus kita ke Drive lab 8. Oke. Nah, tunggu dulu. Yang pertama di sini ada persiapan dan pemahaman dataset, nih persiapan dan pemahaman dataset, lalu pembersihan data, yakni missing value dan outlier, nih pembersihan data, missing value dan outlier, lalu statistik deskriptif, nih statistik deskriptifnya, ini statistik deskriptif, lalu analisis hubungan antar variabel, nih analisis hubungan antar variabel, dan visualisasi dan interpretasi. Jadi yang pertama di sini saya jelasin dulu. Lalu yang ketiga, buat laporan akhir PDF yang berisi pengertian IDA, identitas dataset, hasil tahapan IDA, visualisasi 3 visualisasi utama, dan dengan interpretasi singkat dan kesimpulan dari data. Jadi di sini ada pula peralatan yang saya gunakan. Yang pertama ada Python sebagai bahasa yang digunakan untuk menjalankan seluruh proses analisis dan manipulasi data, dan ada data yang sudah disediakan juga, global earthquake tsunami risk assessment data. Lalu ada juga library yang saya gunakan, library utama. Yang pertama di sini ada Pandas, digunakan sebagai alat untuk manipulasi dan pengelolaan data. Fungsinya mencakup membaca file, lalu melihat struktur data, dan melakukan perhitungan statistik deskriptif. Lalu ada NumPy. Jadi NumPy digunakan untuk operasi komputasi numerik yang efisien, terutama dalam penanganan outlier menggunakan logika, kondisional, dan perhitungan statistik. Lalu ada Matplotlib, digunakan sebagai pustaka dasar visualisasi, dan ada Seaborn, digunakan untuk
pustaka visualisasi tingkat tinggi yang berbasis Matplotlib menghasilkan visualisasi yang informatif dan estetik seperti histogram, boxplot, dan heatmap. Lalu langsung saja ke yang pertama, pengertian EDA dulu. Jadi EDA yakni exploration data analis, yakni EDA adalah proses penyelidikan awal data untuk menemukan pola, mengindeksi anomali, menguji hipotensi, dan meringkas karakteristik utama dataset. Nah, tujuannya yakni untuk membangun pemahaman yang kuat tentang struktur dan konten data sebelum dilakukan pemodelan statistik atau machine learning. Lalu ada identitas dataset, nama, sumber, dan jumlah data, variabel utama. Jadi yang pertama di sini ada Yang pertama di sini ada nama dataset, yakni earthquake data tsunami.csv. Nah, jumlah datanya di sini ada 782 baris dan 13 kolom. Lalu variabel utamanya yakni magnitude, yakni kekuatan gempa, lalu ada depth kedalaman, lalu ada demin, di sini jarak terdekat epicentrum ke stasiun, lalu ada tsunami, di sini variabel targetnya 0. 0 itu artinya tidak dan 1 itu artinya iya. Nah, sumber data ini data gempa bumi yang mencakup informasi seismik dan indikator pemicu tsunami. Selanjutnya 3 visualisasi utama dengan interpretasi. Selanjutnya hasil tiap tahapan EDA disertai penjelasannya. Nah, jadi yang langsung aja yang pertama di sini ada persiapan dan pemahaman data. Di sini yang pertama persiapan dan pemahaman data. Yang pertama di sini persiapan dan pemahaman data. Ukuran dataset di sini terdiri dari 782 baris dan 13 kolom, ya. 782 baris dan 13 kolom. Lalu kualitas data awalnya di sini semua kolom memiliki 782 non-null count, ya. Dan menunjukkan di sini berarti tidak ada nilai yang hilang pada data mentahnya. Lanjut ke informasi, ya sudah, ini informasi data 5 baris pertamanya yang ada pada dataset, 5 baris pertama dataset, terus ada ukuran datasetnya 782 baris dan 13 kolom, lalu informasi tipe data dan null count-nya yaitu tadi semua kolom memiliki 782 non-null kolom. Tipe datanya sudah. Lalu selanjutnya pembersihan data. Jadi pada pembersihan data yakni check missing value dan outlier. Jadi di sini missing value tidak ditemukan, ya, tidak ada missing value. Lalu untuk outlier diidentifikasi dan ditangani menggunakan metode camping IKR. Kolom depth dan sync di sini depth dan sync di sini
adalah yang paling banyak di capping, yakni masing-masing 139 untuk depth dan 73 untuk sink. Di sini menunjukkan adanya nilai-nilai ekstrim yang perlu dinormalisasikan untuk analisis statistik yang lebih stabil, seperti itu. Lalu selanjutnya ke statistik deskriptif ya. Jadi statistik deskriptif ini rata-rata magnitude, yakni rata-rata kekuatan gempa yang dianalisis, yakni 6,92 skala Richter, dan rata-rata kedalaman depth. Rata-rata kedalaman di sini rata-rata kedalaman 39,8 km, dan ini setelah di capping ya. Lalu distribusi tsunami tidak tsunaminya di sini 61%, lalu tsunaminya 38%, dan total gempanya di sini ada 782. Nah, tsunami 38% ini menunjukkan bahwa sekitar 39% dari gempa signifikan memicukan tsunami. Seperti itu. Selanjutnya, analisis hubungan antar variabel. Yang pertama di sini D-min, yakni dia 0,502. Interpretasinya di sini korelasi positif terkuat. Jadi jarak terdekat ke stasiun memiliki hubungan yang tidak terduga dengan kejadian tsunami. Lalu ada juga magnitude di sini 0,4 plus 0,4 ya, plus 0,4. Begitu juga D-min tadi plus D-min ini kan plus 0,5, kalau magnitude plus 0,004. Jadi korelasi yang sangat lemah atau mendekati 0. Nah, ini bertentangan dengan ekspektasi teori dan interpretasi sebelumnya. Nah, ini kemungkinan karena efek capping atau data yang sudah terpotong. Hanya gempa besar. Lalu NST di sini min 0,600. Jadi korelasi negatif terkuat. Jumlah stasiun yang melapor berbanding terbalik dengan kejadian tsunami. Jadi berdasarkan output korelasi, variabel D-min di sini menunjukkan korelasi terkuat, yakni plus 0,502, sementara magnitude di sini menunjukkan korelasi yang hampir 0, yakni plus 0,004. Nah, ini adalah temuan anomali yang perlu diselidiki lebih lanjut ya. Selanjutnya visualisasi dan interpretasi. Jadi yang pertama di sini distribusi frekuensi magnitude gempa. Jadi distribusi magnitude ini condong ke kanan. Jadi sedikit left skewed. Nah, namun sebagian besar gempa berada di sekitar rata-rata atau mean, yaitu 6,7 lah ya, di sini 6,7-an.
6,785 dengan sedikit ekor ke arah magnitude yang lebih rendah. Nah, ini mencerminkan data gempa dengan magnitude yang signifikan. Lalu yang V kedua di sini perbandingan magnitude berdasarkan kejadian tsunami. Jadi di sini gempa yang menghasilkan tsunami atau 1 memiliki nilai median dan kuartil yang secara jelas lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak tsunami, yakni 0. Hal ini menguatkan korelasi positif, yakni gempa bermagnitudo besar lebih mungkin memicu tsunami, seperti itu. Lalu V yang ketiga, heat map matriks korelasi antar variabel. Di sini secara visual mengkonfirmasi korelasi. Selain hubungan magnitude dan tsunami terdapat korelasi positif yang sangat kuat antara variabel intensif seperti Sing, lalu CDI dan Mimi. Semuanya berkorelasi tinggi satu sama lain. Dan kolom NST di sini jumlah stasiun memiliki relasi yang sangat rendah dengan variabel lainnya, seperti variabel magnitude. Jadi di sini dia memiliki variabel yang sangat rendah. Selanjutnya 3 visualisasi utama dengan interpretasi singkat. Nah, itu ya sama juga seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di visualisasi dan interpretasi di tahap EDA. Yakni yang pertama interpretasinya V1 distribusi magnitude cenderung miring ke kanan, yakni left square, menunjukkan bahwa sebagian besar kejadian gempa berada sedikit di atas rata-rata, yakni 6,9, mencerminkan dataset yang berfokus pada gempa berkekuatan tinggi. Lalu V yang kedua di sini visualisasi ini menunjukkan bahwa median dan kuartil magnitude untuk tsunami secara visual lebih tinggi daripada tsunami. Jadi kalau yang pada V kedua ini visualisasi menunjukkan bahwa median dan kuartil magnitude untuk tsunami 1, yakni yang artinya iya, secara visual lebih tinggi daripada tsunami 0, yakni tidak. Secara visual mendukung hipotesis bahwa gempa besar memicu tsunami meskipun nilai koefisien korelasi di tahap 4-nya sangat rendah. Lalu V ketiga di sini heat map mengonfirmasi korelasi kuat antara variabel intensitas, yakni Sig, CDI, MMI. Korelasi negatif yang kuat antara NST dan tsunami juga terlihat jelas, jadi menunjukkan hubungan terbalik. Selanjutnya di sini kesimpulan dari data. Jadi kesimpulan dari data yang pertama di sini anomali korelasi. Temuan paling signifikan adalah korelasi magnitude dengan tsunami yang hampir 0, yakni 0,004. Padahal secara teori visual V2 seharusnya kuat. Nah, ini mungkin disebabkan karena data hanya berisi gempa bumi kuat, sehingga variasi magnitude menjadi lebih kecil atau karena efek dari proses capping. Lalu ada pula faktor teknis. Variabel teknis seperti Dmin, yakni plus 0,502 dan NST min 0,600 menunjukkan korelasi
terkuat dengan tsunami menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan stasiun seismik mungkin menjadi faktor kuat dalam data ini. Lalu ada kualitas data bersih dan dari missing value dan outlier berhasil ditangani, membuat dataset siap untuk pemodelan lebih lanjut, misalnya untuk classification untuk memprediksi tsunami. Seperti itu, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.